wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4. Di sini saya akan mulai untuk mempresentasikan hasil dari mini riset, rekayasa ide, dan juga proyek. Untuk pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Via Adrevi Salsabila selaku moderator dan juga pemateri. Yang kedua ada Nasa Astrid Syafitri selaku pemateri. Yang ketiga ada Prima Alexander Siburian selaku pemateri. Dan yang keempat ada Mikael Austin Panjaitan selaku pemateri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Kepada Saudara Prima Alexander Siburian, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Adapun materi yang saya bawakan di sini yaitu tentang latar belakang masalah. Banjir adalah suatu peristiwa alam yang menjadikan daratan tergenang oleh aliran air dengan volume yang sangat berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, airnya banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan akibat volume air yang meningkat. Banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah pedesaan yang daerah resapannya luas juga dapat mengalaminya. Tentunya, banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang berbeda dan kerugian yang berbeda pula. Sebagian ruas jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang direndam banjir pasca hujan deras yang melanda wilayah Medan pada Rabu 20 Oktober 2021. Tampak sekitar 30 meter ruas jalan William Iskandar menuju Jalan Pancing terendam banjir setinggi betis orang dewasa. Ratusan kendaraan terlihat berjalan lambat karena melawan arus banjir. Sementara pengendara sepeda motor tampaknya menepi di ujung ruas jalan dan mengamati tinggi banjir. Sebagian lainnya juga ada yang memutar mencari jalan alternatif. Sejumlah sepeda motor juga tampak didorong akibat mogok oleh melawan aliran banjir yang sangat deras. Materi yang berikutnya yang saya bawakan yaitu tentang rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami bawakan di sini yaitu peristiwa apa yang terjadi di Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi peristiwa yang terjadi di daerah tersebut? Materi yang saya bawakan di sini yaitu tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi di Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dan setelah mengetahui apa peristiwa dan apa faktor penyebabnya, tentunya akan mengetahui dan memahami cara mengatasi peristiwa tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang kami buat ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya banjir di daerah Percut Setuan Deli Serdang. Yang kedua yaitu agar dapat menjadi acuan dalam menemukan ide atau cara dalam mengatasi banjir yang terjadi di daerah tersebut. Dan untuk melatih mahasiswa dalam mengidentifikasi suatu proses alam yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Prima Alexander Siburian yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yang kedua, kepada Saudari Nasa Astrid Syafitri, saya persilahkan waktu dan tempat. Saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang kajian teori banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air meningkat.
Bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan, daerah pedesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung, peristiwa banjir seakan sudah terjadi agenda tahun yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umum disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut banjir bandang. Faktor penyebab banjir yang pertama ada topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan daerah dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip, yakni akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Yang ketiga, ada daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun sayangnya, pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah tertutupi oleh beton atau aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. Yang keempat, ada aliran sungai. Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah yang menumpuk akan menghambat aliran air, sehingga air akan menguap ke daratan. Ada kondisi hutan. Hutan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, termasuk dalam mengendalikan banjir. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan berperan untuk menahan dan menyerap air. Jika kondisi hutan rusak dan gundul, baik karena alih fungsi lahan dan penebangan liar, maka akan berakibat kepada volume air pada aliran sungai bagian hilir. Yang keenam, atau yang terakhir, ada sistem tata kelola. Pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kelola yang keliru dapat menyebabkan bencana banjir. Pemerintah harus mengatur dan menindak tegas segala sesuatu yang memberikan efek negatif bagi lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Misalnya, pembangunan pemukiman di bantaran sungai, pengawasan proyek waduk, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nasa Astrid Syafitri yang telah memaparkan pemaparan materi yang kedua. Selanjutnya, pemaparan materi yang ketiga, saya alihkan kepada Saudara Mikael Austin Panjaitan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis banjir. Jenis banjir dibedakan atas 4, yaitu yang pertama ada banjir air biasa. Banjir air adalah banjir yang disebabkan oleh meluapnya air yang berasal dari sungai, danau, parit, atau selokan yang mengenai wilayah sekitarnya. Banjir jenis ini adalah banjir yang sering terjadi dan dialami masyarakat. Pada umumnya banjir air disebabkan oleh debit air yang meningkat akibat hujan deras dalam waktu yang lama. Yang kedua ada banjir rob. Banjir rob adalah genangan air yang terjadi di kawasan pesisir akibat pasang surut air laut. Biasanya banjir ini terjadi di daerah pinggiran pantai yang memiliki ketinggian permukaan tanah di bawah permukaan air laut. Yang ketiga ada banjir bandang. Banjir bandang merupakan jenis banjir yang sangat berbahaya. Ketika banjir bandang terjadi, air bercampur dengan material lain seperti lumpur, bebatuan, dan batang pohon akan menciptakan kerusakan parah pada daerah-daerah yang dilewatinya. Banjir ini datang secara tiba-tiba dan diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi di daerah pegunungan serta pengaruh kondisi hutan yang gundul. Yang keempat ada banjir lahar dingin.
Banjir lahar dingin adalah material letusan gunung api berupa abu, kerikil, pasir, dan bebatuan yang tersapu air hujan di bagian hulu dan turun melalui lereng gunung atau sungai-sungai. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Observasi yaitu salah satu alat penting untuk pengumpulan data dan pengamatan tersebut berdasarkan pada tujuan riset dan pernyataan riset. Metode wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang mau diwawancarai atau responden. Dampak yang dapat disebabkan oleh banjir yang pertama ada kerugian materi. Arus banjir yang kuat dapat menyeret apapun yang dilewatinya. Harta benda seperti kendaraan, rumah, materi lain dapat hanyut dan hilang terbawa arus. Yang kedua ada sarana dan prasarana rusak. Sarana dan prasarana publik lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Seperti pemadaman listrik menjadi hal yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengurangi risiko warga terkena sengatan listrik. Sektor pelayanan publik juga akan lumpuh dan mengakibatkan tidak bergeraknya ekonomi sehari-hari. Ketiga, mengganggu aktivitas manusia. Genangan air akan mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat akan terganggu, perekonomian akan lumpuh, dan kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan. Yang keempat ada ancaman penyakit. Adanya banjir akan mencemari sumber-sumber air tanah sehingga tidak layak konsumsi. Selain itu, sampah-sampah yang hanyut terbawa arus banjir akan menimbulkan beragam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan. Setelah banjir surut, genangan-genangan air yang tersisa menjadi tempat favorit untuk nyamuk untuk bertelur. Selanjutnya, korban jiwa. Bencana banjir yang parah akan mengancam nyawa manusia, misalnya pada jenis-jenis banjir bandang atau banjir lahar dingin. Material-material padat dapat mengancam pemukiman warga dan menimbulkan korban meninggal. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Mikael Austin Panjaitan yang telah memaparkan materi yang ketiga. Selanjutnya, untuk pemaparan materi yang keempat, yang terakhir, akan dibawakan oleh saya sendiri, Via Adrevi Salsabila. Baiklah, untuk pemaparan materi berikutnya akan saya bawakan mengenai keuntungan banjir terhadap lingkungan. Yang pertama, mengisi kembali air tanah. Yang kedua, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Yang ketiga, banjir menyediakan air yang cukup bagi kawasan kering dan semi kering dengan curah hujan yang tidak menentu sepanjang tahun. Yang keempat, ada air banjir tawar berperan penting dalam menyeimbangkan ekosistem sungai dan menjadi faktor utama menyeimbangkan keragaman makhluk hidup. Yang kelima, banjir membawa banyak nutrisi untuk danau dan sungai yang bermanfaat bagi nutrisi perikanan. Industri perikanan. Yang keenam, ikan memanfaatkan banjir untuk berenang mencari habitat baru. Yang ketujuh, burung mendapatkan manfaat dari produksi pangan yang meledak setelah banjir surut. Selanjutnya ada cara mengatasi banjir. Cara mengatasi banjir terdapat 8 poin. Yang pertama, hilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti danau, sungai, selokan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengerukan pada daerah aliran air apabila terjadi sedimentasi. Yang ketiga, membuat sistem pemanfaatan dan peringatan banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan pada daerah aliran sungai. Yang kelima,
membangun area tampungan air seperti tanggul atau waduk. Yang keenam, menyediakan area resapan air berupa ruang terbuka hijau, taman kota, atau hutan kota yang dapat mencegah genangan air dan menjadi limpasan. Yang ketujuh, membuat biopori dan sumur resapan sebagai upaya untuk menguatkan air lebih cepat meresap ke dalam tanah dan tidak tergenang di permukaan. Yang ke-8, penertiban pemukiman di wilayah bantaran sungai harus dilakukan karena dapat menyebabkan pendangkalan dan pengurangan daya tampung sungai. Selanjutnya, kesimpulan. Hasil penelitian mengatakan bahwa banjir yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh aliran parit yang seharusnya menyalurkan air tidak cukup untuk menampung dan menyalurkannya lagi. Terutama di musim hujan, sungai tersebut akan cepat meluap hingga menyebabkan banjir. Dan meluapnya air ini juga disebabkan oleh aliran sungai tersebut oleh sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar sungai tersebut. Pemerintah di daerah ini harus berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, karena banjir tersebut membuat atau menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baiklah, untuk slide terakhir, yaitu terdapat tugas proyek kami, yaitu membuat poster mengenai banjir. Jadi di sini temanya adalah pencegahan banjir. Hal yang harus kita lakukan adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan selokan air. Dan yang ketiga, bebaskan selokan dari sampah. Sekian dari pemaparan materi kami. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Baiklah, cukup sekian dari pemaparan hasil tugas dari mini riset, rekayasa ide, dan juga proyek dari kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.